Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan financial analysis dashboard yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan total revenue by region. Pada visualisasi di layar ditampilkan kontribusi pendapatan dari masing-masing wilayah terhadap total pendapatan keseluruhan perusahaan. Grafik tersebut ditampilkan dalam donut chart. Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa Asia menjadi region dengan kontribusi terbesar sekitar 61,73% dari total revenue. Hal itu menunjukkan bahwa aktivitas penjualan di kawasan Asia sangat dominan dan menjadi tulang punggung utama pendapatan perusahaan. Lalu di peringkat kedua ada UK berada di posisi kedua dengan kontribusi 13,5%. Lalu ketiga ada di USA dengan kontribusi 25%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pendapatan perusahaan paling banyak berasal dari Asia, diikuti USA dan UK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada grafik total revenue and average revenue by country and region. Nah, grafik ini menyajikan perbandingan performa keuangan berdasarkan lokasi dan wilayah melalui dua indikator utama, yaitu total pendapatan dan rata-rata pendapatan. Wilayah Asia, khususnya Singapura dan Hong Kong, terlihat mendominasi pasar dengan kontribusi total pendapatan tertinggi yang melampaui angka 30 juta, sekaligus mencatatkan rata-rata pendapatan tertinggi yang mendekati 50.000. Secara umum, terdapat tren penurunan total pendapatan dari kiri ke kanan, yang di mana wilayah Inggris atau UK dan Amerika Serikat memiliki volume pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara di Asia yang ada di daftar. Kemudian akan dilanjutkan oleh. Baik, selanjutnya total revenue by quarter. Jadi grafik ini menunjukkan tren pendapatan per kuartal. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada kuartal 1, 2, 3, dan 4. Lalu terlihat juga bahwa pendapatan tertinggi itu terjadi pada kuartal 1. Lalu mengalami penurunan hingga kuartal 3. Pola ini juga digunakan untuk analisis musiman dan evaluasi strategi penjualan. Jadi dari kuartal 1 itu mencapai 40 million, lalu di kuartal 3 itu hanya kurang lebih 20 million. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Gabriel. Di sini saya menjelaskan tabel total revenue by product and range. Range ini bisa disebut dengan tokonya, ada toko 1, 2, 3, 4, sampai 5. Oke, di sini untuk pendapatan terbesar ada di toko 1 dengan penjualan smartphone yang terbesar. Lalu untuk tumpukan yang kedua setelahnya toko 1 ada toko 4. Lalu di bawahnya lagi ada toko 3, di bawahnya lagi ada toko 5, dan yang paling bawah ada toko 2. Di sini paling bawah menjelaskan total penjualan produknya ada smartphone, aksesoris, tablet, dan laptop. Nah, dari tabel di sini bisa disimpulkan bahwa dapat memberitahu kita bahwa smartphone atau HP adalah penyumbang pendapatan terbesar, terutama di toko 1 atau yang warna biru muda. Namun secara keseluruhan, tren
pendapatan bulanan sedang mengalami penurunan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tabel total pendapatan dan juga pendapatan rata-rata pendapatan berdasarkan bulan. Nah, dari sini kita di grafik ini kita pakai grafik batang dan juga garis line, di mana di sini dari grafik ini bisa kita lihat bahwa di bulan pertama itu adalah total pendapatan yang terbesar dan juga untuk rata-rata pendapatan yang terbesar. Lalu diikuti bulan 11, bulan 2, dan makin ke kanan adalah makin kecil rata-rata dan rata-rata serta total pendapatannya. Lalu di sini di tabel kita kita ada juga sebuah simpulan, yaitu di mana di tahun 2019 dan 2020 kita mendapatkan revenue total pendapatan sebesar 127 sekian miliar, lalu ada rata-rata pendapatannya dengan 39K, lalu total country-nya 3.000 dan juga transaksinya 3.000. Nah, di sini untuk total revenue by store ini adalah pengkategorian store-nya. Bisa kita lihat store 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Dan ini juga menggambarkan store mana terbanyak yang mendapatkan total revenue. Dan di sini adalah sales reception, data-data dari sales reception. Lalu setelah itu di sini kita juga bisa melihat, jika kita ingin melihat data yang lebih rinci, kita bisa menggunakan fitur di sebelah kiri ini. Misal kita ingin melihat di 2019, lalu di quarter 1, dan juga dengan rank di store 3, itu bisa kita lihat datanya secara jelas di sini. Mungkin sedikit memberi kesimpulan secara keseluruhan dashboard datasheet yang kita pakai itu mengenai financial analysis dashboard. Ini juga menggambarkan lengkap Power BI yang kita buat itu seperti dari wilayah, produk, waktu hingga kinerja sales. Informasi ini juga sangat membantu dalam mengambil keputusan strategis berbasis data. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.